ketiga, yaitu sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta kepada Ustaz Amri Mustafa. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati para asatidzah dan pengurus Pondok Pesantren Ar-Rabithah Kediri, yang kami hormati pula para dosen dan staf perguruan tinggi Stigma Madani, dan tak lupa juga yang kami banggakan anak-anak santri baik MTS maupun MA Pondok Pesantren Ar-Rabithah dari Kediri. Pertama kami ucapkan jazakumullah khairan antum semua para asatidzah sudah berkenan hadir di kampus kami, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani di Pondok Pesantren Binbas Yogyakarta ini. Kemudian kami juga tidak lupa sampaikan ahlan wa sahlan kepada para asatidzah sekalian, anak-anakku sekalian, para santri. Inilah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani, yang mana sekolah tinggi ini mungkin sudah menjadi agenda antum semua untuk menjadi salah satu tempat rihlah ilmiah, ya, sebagaimana sudah disampaikan. Saya pribadi dan mengatasnamakan Stigma Madani atau secara umum Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Yogyakarta sangat senang, sangat terkesan dengan kedatangan antum semua, para santri, para asatidzah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tali persaudaraan kita untuk menghidupkan persaudaraan ilmiah, khususnya kami yang di perguruan tinggi juga mengucapkan mudah-mudahan untuk semua dengan adanya rihlah ilmiah ini makin semangat untuk thalabul ilmi, makin termotivasi untuk terus menjadi generasi penerus bangsa ini, sehingga ilmu yang harus kalian dapatkan itu akan terus berjenjang sampai kalian nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidzah wa atullah rahmani wa rahimakumullah, mungkin saya juga ucapkan permohonan maaf karena ya setelah ini kami dalam menyambut kita semua apa adanya. Jadi kita mungkin nggak semeriah yang harus semestinya, karena memang kita sampaikan apa adanya seperti ini. Ya, mudah-mudahan dengan seperti ini tetap kita jalin hubungan persaudaraan, kerjasama untuk saling meningkatkan dan mencerdaskan anak-anak bangsa kita atau generasi penerus kita, khususnya di keilmuan dalam bidang agama. Nanti saya sampaikan kepada teman-teman, mungkin ada sosialisasi dari admisi perguruan tinggi, dan juga ada perguruan tinggi ilmu kesehatan di bawah Yayasan Majelis Satu-Rasul Islami nanti mau juga bersapa dengan para asatidzah dan anak-anak sekalian. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita bersama untuk wacana kita ataupun wawasan kita tentang perguruan tinggi di Jogja ini, khususnya di lembaga sunnah yang menjadi tujuan kita belajar ilmu agama. Para saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kalau kita
melihat daripada Stigma Madani atau Stikes, alhamdulillah saat ini Stigma Madani sudah mempunyai mahasiswa kurang lebih 679 ya, yang sudah meluluskan 3 angkatan, 3 kali wisuda. Dan mudah-mudahan saya harapkan ini adik-adik yang nanti sudah lulus MA nih, pada ikut belajar Jogja khususnya Stigma Madani untuk bisa melanjutkan jenjang pendidikannya. Nah, nanti ada riwayat ilmiah, nanti ada muhadharah masyayikh, nanti juga ada waktu untuk sedikit keliling ke lokasi Stigma agar bisa dikenal dan bisa dekat dengan mahasantri Stigma dan santri-santri dari pondok pesantren Profita. Para saudara sekalian, rahimahullah, tidak panjang lebar. Sekali lagi saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum di pondok kami, di kampus kami. Mudah-mudahan ini adalah satu awal ya langkah untuk persaudaraan kita, kerjasama kita di dunia ilmiah ataupun di pendidikan, sehingga bisa mewujudkan harapan manfaat yang sangat luas untuk masyarakat dan negara Indonesia ini khususnya. Kita akhiri, mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Saya ucapkan jazakumullah khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu syekhnya, kita bagi senyap terlebih dahulu, karena insya Allah Syekh Dr. Arif akan segera hadir di hadapan kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khalil Rabbil Alamin Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهنيئا لطلابنا وشبابنا الذين قدموا إلينا. لم أحفظ معهد اسم المعهد، معهد الرابطة. ما شاء الله. من منكم يعرف ما معنى الرابطة؟ أولا، تعرفون العربية؟ تفهمون ما أقول؟ لابد ترجمة. طيب. اسم على مسمى. ما معنى رابطة؟ معناه في اللغة عندنا تقول فلان رابط الجأش، يعني قوي. فلان رابط علمه بعمله، يعني يربط العلم بالعمل. فلان ارتبطت به سجايا وأخلاق ليست لغيره، فهذا معنى رابطة. ولهذا تجدون الآن في العالم رابطة العالم الإسلامي، رابطة أبناء كذا، رابطة هذا، معناه مجموعة يتفقون على أمر. هنيئا لكم وأهلا وسهلا بكم وسلامتان لقدومكم إلى جورجيا في العموم، وإلى معهد ابن باز على الخصوص. نرحب بكم في مركز ابن باز وكلية الستما المدني، التي نتمنى أن تحظوا بها بعد أن تتخرجوا إن شاء الله تعالى السنة القادمة، أو في الأصح هذه السنة عندما تنتهون. طلب العلم فريضة على كل مسلم،
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ذلك. وإذا قال كل مسلم معناه يشمل المسلم، لأن الخطاب للذكور هو الخطاب للإناث، لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. شقائق يعني إخوة، الرجال والنساء في الأحكام الشرعية سواء، إلا ما خص به الرجال وما خصت به النساء. هناك خصوصيات للرجال لا تصح للنساء، منها الولاية العامة على الراجح من أقوال أهل العلم، لما جاء في صحيح البخاري قال صلى الله تعالى عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهناك أشياء خاصة بالنساء، وبطبيعة النساء البشرية خفف الله عليهن بعض التكاليف. على العموم نحن نتكلم عن طلب العلم، وكيف يمكن للإنسان أن يستمر في طلب العلم. الآن أنتم في أول مرحلة من المراحل العليا، خلاص انتهى السلفية وسطى، عالية، ثانوية. الآن أنت ستقبل على حياة جديدة، حياة جامعية. لست صغيرا ولست فتى يافعا، إنما أنت رجل الآن تدخل الجامعة. يجب أن يكون عندك رابطة جأش وقوة إرادة وعزيمة تجعلك من المتفوقين الأوائل في حياتك. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: يستوي أو لا يستوي؟ لا يستوي، ليسوا سواء. العالم والجاهل ليسوا سواء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هناك رفعة للمؤمنين، لكن أهل العلم درجاتهم أعلى. ولذلك أحبابي وأبنائي، فضل الله حتى أكرمكم الله الكلاب. الكلب المعلم، الكلب العالم، الكلب طالب العلم أفضل من الكلب غير المعلم. صيده حلال، والكلب الجاهل صيده حرام. جاء في الصحيح يقول صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فوجدت معه كلابا أخرى فلا تأكل، فإنك لا تدري من الذي أمسك. أنت لا تدري هل الذي أمسك لك الصيد معلم، الكلب المعلم، أو الكلب الجاهل. إذا أمسك لك الكلب الجاهل لا تصح. خلد الله سبحانه وتعالى ذكر حيوان طائر، بل هذا الطائر جاء أمام سليمان عليه الصلاة والسلام يتفاخر عندما قال تعالى: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. غضب الهدهد. الهدهد يسمى هدهد عندكم؟ هدهد، تعرفون الهدهد؟ هذا الهدهد هدهد داعية إلى التوحيد. غضب عندما رأى ملكة سبأ في اليمن تعبد الشمس وهي امرأة عظيمة
ولها عرش عظيم. فجاء إلى سليمان عليه الصلاة والسلام فنبه سليمان أن هناك طائفة تعبد غير الله تعالى، تعبد الشمس، وأنا جئتك بسبع بنبأ يقين، ليس الكلام قيل وقال، لا، أنا بنفسي تحققت. فأجل العلم فيه حياة، الجهل فيه موت. أحد الصحابة أصيب بشجة في رأسه، أصيب بجرح، فسأل من حواليه هل يجوز لي أن أتيمم؟ أصيب بجنابة، فقالوا لا، فذهب واغتسل، فدخل الماء في رأسه فمات. فبلغ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الخبر، قال قتلهم الله. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العلم السؤال. هؤلاء أفتوا بجهل فاغتسل، فدخل الماء إلى جرحه فمات. وسيعود إلى هنا إن شاء الله تعالى اليوم أو غدا. والشيخ عبد العلي أبو الوراء المغربي والمتحدث بين أيديكم، هؤلاء هم مشايخنا وأساتذتنا الذين يدرسون في استثمار، ونأمل منكم أن تحظوا بالجثو بالركب أمام هؤلاء المشايخ وطلاب العلم. لا ينفعك أخي الحبيب إلا أن تكون طالب علم متميز. وأنصح كثيرا منكم أن يتعلم اللغة العربية. لغة القرآن عربية، لغة الحديث عربية، لغة أهل الجنة في الجنة عربية. في الجنة ما في دروس بهاسة دروسي، لا، بهاسة عربية جنة، لأن اللغة العربية فيها لذة وفيها نعيم. الله سبحانه وتعالى جعل أعظم الكتب القرآن باللغة العربية، وجعل أعظم نعيم في اللغة العربية، ولهذا جعلها الله في الجنة. ولا تحزن، حتى لو لم تعرف العربية في الجنة ستتحدث اللغة العربية. فلذلك نشيد بطلابنا وأحبابنا أن تكونوا من طلابنا في استثمار، وستجدون إن شاء الله تعالى إدارة طيبة مباركة من الأستاذ أمرين والأساتذة الذين يشاركونه في هذه الإدارة. وكذلك ستجدون اهتمامات كبيرة وعظيمة فيما يتعلق بالكلية، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته. وصلى الله وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الآن ما ينفع. جزاك الله خير. Bismillah para sahabat dan teman sekalian, beliau tadi menyampaikan kepada saya hendaknya ada sedikit terjemah qasirah ya. Tapi saya yakin teman-teman sekalian Sabeda dan kawan-kawan sudah paham semua tadi ya apa yang disampaikannya. Ya mungkin yang anak MTS mungkin perlu saya terjemah sedikit. Yang Aliyah, ada yang Aliyah di sini? Berapa orang? 5 orang katanya, mana? Saya pengen lihat. Ini aliyahnya semua. Bagian. Nah, dia sama paham. Tapi tidak apa-apa. Tadi beliau memesan agar diterjemahkan.
secara singkat atau kita ringkas. Beliau menyampaikan setelah tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang dengan keadaan antum semua, dan ini adalah perjumpaan dan silaturahmi yang mubarak masyaallah. Kemudian beliau menanyakan tentang pondok apa, karena beliau tadi belum hafal, ternyata pondok pesantren Ar-Rabithah, sehingga secara otomatis beliau menanyakan atau menerangkan tentang makna Rabithah. Makna Rabithah artinya di sini beliau mengartikan di mana qawi, kuat. Rabithah ini adalah suatu ikatan atau lembaga yang kuat di dalam keilmuan tentunya, karena ini disebutkan kepada pondok pesantren. Beliau menyampaikan satu hadis yang ma'ruf yang menjadi motivasi kita, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkata Muslim, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslim. Beliau menyampaikan khitab di sini adalah khitabnya muslim, tapi al-muradu bihi al-'am, baik muslim maupun muslim. Karena khitab syar'i terkadang ada yang khas, ada yang 'am. Ya, kalau talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin ini 'am, walaupun muslimin tapi mencakup juga muslimah. Kata beliau seperti itu. Didukung juga dengan riwayat, tambahan riwayat walaupun sebagian ulama mengatakan dhaif, yaitu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kemudian beliau juga menyampaikan satu contoh hadis yang khas untuk muslimah, yaitu hadis yang berbunyi, tidaklah satu kaum bisa bersukses ataupun berhasil apabila dipimpin oleh seorang perempuan. Ini maksudnya adalah khusus hidupnya adalah perempuan. Kemudian beliau juga menyampaikan kepada adik-adik sekalian bahwasanya ketika kalian mau kuliah, kalian itu sudah memasuki masa yang baru, memasuki umur kedewasaan yang baru, sehingga perlu di sini kalian itu menguatkan azab, ya, untuk belajar dan terus belajar, sehingga masa muda ini kalian bukan saatnya untuk main-main, bukan saatnya untuk seperti anak-anak lagi, tapi sudah saatnya kalian untuk diseriuskan, fokus untuk belajar di masa kuliah. Kemudian beliau juga menyampaikan beberapa ayat tentang fadilah talabul ilmi atau fadilah ilmu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jadi apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Ini istifham yang sudah pasti jawabnya tentunya tidak sama. Ya, tidak sama. Pasti orang berilmu itu lebih utama. Kemudian juga beliau mengangkat satu buah ayat dari panggilan dari Al-Minkum melalui utul ilmu darajat, yang kesimpulannya ahli ilmu ataupun ahli ilmu itu akan ditingkatkan derajatnya beberapa derajat daripada orang-orang yang beriman. Jadi ada orang beriman, ada orang ahli ilmu, ahli ilmu akan ditingkatkan beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau memberikan perumpamaan tentang istimewanya ilmu ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, ya, tentang hukum halalnya binatang buruan, ya. Di situ dikisahkan bahwasanya binatang buruan yang diburu oleh anjing yang diajari dan anjing yang tidak diajari, maka status buruan yang halal adalah yang diburu oleh anjing yang dilatih, yang diajari. Adapun buruan yang ditangkap oleh anjing yang tidak dilatih maka tidak halal. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu lebih utama, sangat utama. Hatta itu disebabkan kepada sebuah anjing buruan. Sampai apa? Sampai status buruannya itu pun menjadi halal. Demikian beliau memakai seperti ini, dan ini ada hubungannya dari firman Allah Subhanahu wa taala juga. Kemudian juga mungkin perumpamaan tentang burung hudhud pada zaman Nabi Sulaiman. Ya, di antaranya adalah ketika Nabi Sulaiman murka kepada burung hudhud, kenapa burung hudhud tidak hadir di sini? Ternyata burung hudhud datang
kepada Nabi Sulaiman dengan membawakan ilmu, yaitu berita tentang negeri Yaman. Ya, negeri Yaman, di sana ada Ratu Saba yang mereka semuanya menyembah kepada matahari. Maka dalam kondisi seperti ini, burung hudhud yang tadinya mau diadab atau disiksa oleh Nabi Sulaiman karena tidak hadir di majelisnya, akhirnya diampuni dan diutur karena hudhud itu pembawa ilmu. Demikian juga hudhud menyampaikan tentang adanya kaum musyrikin yang mereka menyembah matahari di negeri Yaman. Ini diinformasikan oleh hudhud, sehingga hudhud di sini membawa ilmu dan menunjukkan keutamaan ilmu tersebut. Kemudian juga beliau membawakan satu kisah sahabat juga tentang sahabat yang ma'ruf. Ketika ada sahabat yang sakit, kemudian dia minta fatwa kepada temannya, bagaimana saya sakit, apakah saya wudu atau tayamum? Ternyata sakitnya kronis. Ada salah sahabat yang lain yang mengatakan kamu harus wudu, sehingga dia wudu, akhirnya airnya mengenai kepalanya dan dia meninggal. Setelah datang kepada Rasulullah SAW, sahabat ini tegur. Sebenarnya hukumnya itu tidak harus wudu. Waktu itu mandi janabah. Padahal dia cukup dengan tayamum kalau dalam kondisi sakit, tapi dia berfatwa dengan tanpa ilmu, yaitu agar mandi dengan air. Akhirnya orang itu meninggal. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu sangat utama lagi, khususnya bagi seorang mufti. Katanya dari MA lanjut ke sini lebih mudah gitu. Jadi dispesialkan seperti itu ya. Nanti yang bagi yang peserta didik yang santri MA ini seperti itu. Kemudian dalam kunjungan ini kami juga berharap akan ada banyak keberkahan untuk Sidma Madani ini, kemudian juga kepada Arobitoh, dan harapan terbesar kami adalah fil mardotillah, untuk mendapat ridhonya Allah SWT. Saya kira itu sambutan dari kami, dan juga kami sudah menyampaikan salam dari Ustaz Kamalul Burun yang beliau sekali lagi mohon maaf tidak bisa hadir dalam kunjungan ini dan juga tidak bisa menemani kami. Sebenarnya kami sangat berharap beliau bisa hadir di sini karena beliau lebih maklum dengan pondok state mind. Jadi kalau obrolan bisa lebih renyah gitu. Jadi kami masih meraba-raba. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Arman Hafizahullah selaku perwakilan dari Pondok Pesantren Ar-Rabithah Kediri. Kita beralih kepada acara selanjutnya, yaitu pengenalan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta, yang hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Agus Sulistyo MPD. Kepada Ustaz Agus Sulistyo MPD kami persilakan. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ahlan wa sahlan ya, Kuliah Tarbiyah Madani Yogyakarta, dan ini adalah perguruan tinggi Islam berbasis pesantren. Di Indonesia ini kalau kita hitung perguruan tinggi yang memiliki basis pesantren itu bisa dihitung dengan angka ya, bisa kita ingat salah satunya Istiqma, dan antum bisa hitung lagi di mana nggak banyak ya. Kalau di Jogja itu di Istiqma, kalau di Jawa Timur bisa antum tahu ya di mana itu, Jawa Barat di mana, Jakarta di mana. Nah ini Ustaz di sini mau bercerita sedikit terkait dengan perguruan tinggi Islam yang di mana mahasiswa ini wajib tinggal di asrama. Nah karena antum yang MA ini basicnya adalah jurusan bahasa, ya tepat ketika antum nanti lanjut di Stigma jurusan prodi program studi pendidikan bahasa Arab, nanti bisa langsung menguatkan basic antum mau jadi
guru, mau jadi dosen bahasa Arab, ini sudah ada jalannya. Sitma Madani Yogyakarta. Sebelum anak bercerita tentang Sitma, saya akan bertanya kepada antum. Bertanya terkait dengan konteksnya lain ya. Dulu ketika kita mau persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, ya, sebelum kita merdeka, ya, bangsa yang menjajah kita, yang terakhir, bangsa apa? Bangsa Jepang terakhir ya. Meskipun nanti ada yang menyusul Belanda, sekutu. Jepang itu ketika dibom atom oleh sekutu, kemudian hancur lebur kedua provinsinya, Nagasaki dan Hiroshima. Kaisarnya mengumpulkan yang tersisa dari apa yang dimiliki oleh Jepang, yang kala itu langsung down akibat bombardir bom atom. Siapa yang dicari? Sama Jepang siapa yang dicari? Sama kaisarnya, kaisar Jepang. Nggak ada ya materinya di sekolah antum? Ada ya. Siapa yang dicari? Ayo. Siapa yang dicari? Guru. Yang dicari oleh kaisar Jepang adalah guru. Untuk apa? Untuk kembali bangkit dari keterpurukan akibat bombardir sekutu. Kok bisa? Ya karena dari seorang guru ini akan mendidik, membentuk karakter, ya, mengajarkan ilmu-ilmu yang baik duniawi maupun ukhrawi. Kalau Jepang ada ukhrawi nggak? Kayaknya belum ya, baru duniawi, fokus duniawi. Tapi kalau kita kan fokusnya insya Allah ukhrawi, duniawi insya Allah nyusul. Nah di stigma ini ya beda lah Ustaz. Sana kaisar, sini stigma. Kita mengambil prinsip yang sama, memiliki konsep maju, yaitu kita memperkuat guru. Karena kuliah tarbiyah di stigma ini nanti akan memproduksi apa? Guru. Nah, ini nanti guru-guru yang akan dicari oleh kaisar Jepang apa? Lembaga sekolah. Ya, lembaga sekolah. Nah, ibaratnya itu. Ya. Dengan ini, ya kita tahu juga ya bagaimana Jepang sekarang sudah maju. Nah, harapannya ini dengan stigma menguatkan sosok guru-guru yang memiliki karakter agamanya kuat, ya, ilmunya kuat, dia akan mampu mendobrak di lembaga-lembaga pendidikan yang tadinya kurang bagus, bukan mendobrak dalam arti konotatif jelek ya, tidak, mendobrak di lembaga yang kurang bagus menjadi bagus. Karena di sini belajar manajemen, belajar keilmuan, ini menggabungkan kedua-duanya. Ilmu manajemen mengelola siswa, mengelola lembaga sekolah yang setelah lulus dari stigma antum berkarir di sana. Nah, ini diharapkan ketika antum nanti belajar di stigma ini kembali ke MA Robitot, nanti MA antum akan menjadi lembaga yang melejit menjadi sebuah lembaga pendidikan madrasah. Ya, kita harapannya enggak duniawi ya. Ya semoga Allah ridho
madrasah antum para asatidzah menjadi lembaga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa bertahan hingga akhir zaman. Ini tentunya disupport, didukung dengan SDM yang terlatih. Nah, di stigma inilah nanti antum semuanya ya calon mahasiswa, semoga ada yang masuk sini ya, akan dibina manajemennya, bagaimana mengelola hubungan antara lembaga dengan SDM manusianya, kemudian mengelola keilmuannya, sehingga kedua hal ini akan bisa kita mengikuti prinsip yang ada di Jepang. Masuk dengan guru kok mereka bisa maju ya, karena mereka punya prinsip ya, mencerdaskan terlebih dahulu SDM yang ada di Jepang ya. Kalau tidak seperti itu ya kita nggak bisa seperti yang kita bayangkan. Jepang ternyata maju dari sisi teknologi. Motor kalau nggak produksi Jepang antum ragu, mobil kalau nggak produksi Jepang antum ragu, komputer nggak produksi Jepang ragu. Nah, ini salah satu faktor kenapa guru itu dipegang sama kaisar Jepang. Ini juga kita mau guru itu di Jepang, guru di Sigma ini calon guru ya. Nanti kalau guru nanti kita protes sama lembaga profesi, karena setelah lulus S1 itu baru calon. Ketika guru itu ketika mengikuti profesi ya, sekarang ada profesi setahun. Lulusan Sigma belum jadi guru tapi calon guru profesional setelah antum nanti mengikuti program 1 tahun profesi guru. Baik, kita masuk ya, masuk ke promosi. Nggak apa-apa ya, Ustadz izin untuk mempromosikan Sigma ini. Di Sigma ini ada 2 prodi. Prodi Pendidikan Agama Islam dan Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Gelarnya Sarjana Pendidikan SPD. Untuk hari ini saya mau fokus ke PBA karena antum dari bahasa ya. Nah, di MA untuk mata pelajaran yang terkait dengan bahasa apa saja? Minta tolong. Nahwu jelas ya, sorof jelas ya. Apalagi yang murid? Ayo dibantu jawab. Nah, ketika nanti antum lanjut di perguruan tinggi ya, di PBA, silakan nanti bisa memilih sesuai kelanjutan MA antum. Bahasa ya, maka lanjutan yang tepat tidak lain adalah sastra Arab atau pendidikan bahasa Arab. Syariah ya boleh. Ke mana lagi yang masih sesuai sosial ya. Kalau teknik kan sains ya. Sastra Arab, pendidikan bahasa Arab, apalagi tafsir hadis sini belum ada ya. Sastra Arab juga belum ada. Apalagi syariah juga bisa. Karena antum ini MA-nya bahasa Arab, ya kalau bisa kita kan ada minat bakat antum ini sudah terlihat sejak MA. Ini minatnya berarti harus diarahkan ke ahli bahasa. Nah, di sini ada dosen Dr. Ridho, S1-nya syariah, S2-nya bahasa Arab, S3-nya akhirnya bahasa Arab. Akhirnya jadi ahli bahasa. Masih jarang ahli bahasa di Indonesia. Nanti silahkan diisi antum semua. Sudah yang saya mau tanya ke mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Namanya siapa? Bismillah, saya Andar Ratama, jurusan pendidikan bahasa Arab.
Antum tertarik di PBA alasan? Pertama ya karena basic stigma ini kan emang kampus sekaligus mondok. Jadi pertama itu dulu itu awalnya saya tertarik masuk sini karena dorongan orang tua pertama. Kedua masih karena paksaan, dan terus ketika saya udah semester 3, 4, 5 dan alhamdulillah sekarang semester 5, alhamdulillah udah niat, benar-benar niat emang karena mau belajar bahasa Arab, memang mau belajar ilmu syar'i khususnya. Untuk saat ini muhadasah mata kuliah yang anak tertarik. Karena apa? Karena muhadasah ini pertama dari apa yang kita pelajari di bahasa Arab ketika di Ma'had bin Bas ini khususnya. Karena kalau kita banyak ilmu nahwu yang kita hafal, banyak ilmu pelajaran yang kita bisa belajari, tetapi kalau kita nggak praktek, otomatis ilmu itu syirna. Ibarat seorang ustadz itu kalau nggak mengajar, ya ilmu itu akan menghilang. Ibarat ilmu tanpa murojaah, tanpa dipraktekkan di sekitar kita, maka ilmu itu akan hilang. Maka dari itu kenapa saya pribadi menyukai ilmu muhadasah, karena percakapan yang itu yang anak sukai, dan anak pengen berbicara bahasa Arab itu di lingkungan bin Bas ini khususnya kita bisa mengoptimalkan di sini untuk berbicara berbahasa Arab seperti itu. Berarti saran kepada adik-adik ini, kan MA-nya dia bahasa Arab nih, biar ilmu bahasa Arabnya nggak hilang, sarannya ya seperti antum di sini ya, kalau bisa masuk stigma ya, untuk menguatkan ilmunya supaya ilmunya tidak hilang, jadi fokus bahasa Arab terus. Nah, salah satunya itu yang intisarinya. Jazakallahu khairan. Kita masuk ke ini, yang video dulu. Kita lihat ya kampus Hikmah seperti apa videonya. Baik. Nah, tadi adik-adik ya, ketika antum ya misalkan tidak lanjut di keahlian saat ini, misalkan bahasa, maka yang terjadi biasanya ada ilmu alat yang tadinya sudah terbiasa, kemudian tidak terbiasa akan menjadi lupa, karena nanti difokuskan lanjut ke jurusan sesuai MA-nya. Nah, ini akan memperkuat ilmu antum. Nah di sini PBA pendidikan bahasa Arab alhamdulillah sudah terakreditasi baik. Artinya prodi ini diakui oleh pemerintah kita, bisa dimanfaatkan untuk mendaftar ketika ada penerimaan P3K. Sekarang kan nggak ada PNS nih guru, namanya P3K, atau nanti jadi bagian-bagian lain yang itu pemerintah membutuhkan kita. Insya Allah ijazah antum dihargai oleh mereka, bisa untuk mendaftar ya. Nah, jadi akreditasi B ini kemudian kan kalau kita tidak jeli juga ketika kita sekolah di mana dan itu belum ada akreditasinya, ini nanti setelah antum lulus bisa ya mungkin akan menghambat antum. Kenapa ini setelah saya lulus pendidikan bahasa Arab di lembaga ini kok belum ada akreditasinya? Oh, karena itu belum diakui oleh pemerintah. Jadi ketika untuk mendaftar di lembaga pendidikan formal, ini jelas akan ditolak. Ini kelebihannya di stigma sudah terakreditasi baik, dan institusi ada akreditasi prodi, ada akreditasi lembaga. Nah, lembaga baik juga, prodi baik. Nah, kedua ini nanti juga yang akan mempengaruhi kemajuan lembaga kita. Lembaga kita akan menjadi besar, salah satunya adanya pengakuan ini. Nanti akan ditingkatkan lagi, diakui besarnya itu berdasarkan akreditasi. Jadi baik sekali atau unggul. Pernah dengar unggul? Ya, ini istilah penilaian sebuah kampus
kampus kita ini di level mana, apakah baik sekali atau unggul. Nah, ini stigma ini sedang menuju ke arah baik sekali, dan kita berharap kedepannya ketika antum masuk, harapannya stigma sudah akreditasi unggul, prodi sudah unggul. Nah, ini ada kendala juga ini, nggak bisa ya, nggak bisa. Nah, untuk penerimaan mahasiswa baru biasanya sudah dimulai kita buka bulan November, karena antum baru kelas 11 ya. Kalau antum tertarik baru bisa daftar tahun berapa? 2025 ya. Nah, 2025. Kalau yang MTS ya tinggal menghitung maju berapa tahun lagi. Di Stigma ini ada dua program berbayar dan program beasiswa dari Yayasan Majelis At-Turath Al-Islami, beasiswa dari KIP. Kalau antum punya ya KIP, itu bisa dimanfaatkan untuk kuliah di sini. Nanti yang membiayai negara ya. Kalau yang yayasan nanti yayasan. Ada beasiswa tahfidz juga ada. Ada yang mandiri, kuliah di sini mandiri ya, dibiayai oleh kedua orang tuanya. Ya, silahkan ketika antum memiliki biaya mandiri bisa kuliah mandiri. Biasanya kalau beasiswa kader di sini ada, itu bisa manfaatkan dengan ikatan dinas 4 tahun. Ini bisa dimanfaatkan. Setelah 4 tahun baru bisa berkarir di luar lembaga pendidikan Stigma ini. Berikutnya apalagi untuk syarat masuk. Untuk syarat masuk Stigma ini wajib punya ijazah paket C ataupun ijazah formalnya MA antum ya. Karena ini sekolahnya formal ya Ustaz ya. Nah, tidak perlu paket C. Yang enggak punya ijazah pondok biasanya kan ada yang daftar. Kita cek, nah ini afwan, tidak bisa masuk Stigma. Nah ini syarat-syarat masuk, dan belum nikah ya. Nanti ada yang sudah menikah tetapi nekat masuk. Nah ini nggak boleh, karena kita berbasis asrama. Yang masuk di asrama itu ya yang belum menikah. Ketika antum mau kuliah di Stigma berarti ya jangan nikah dulu. Kalau ada yang staf-staf asatidahnya ya, yang sana belum S1 bisa ambil kelas weekend Ustaz. Kelas weekend ini kuliah Sabtu Ahad, prodinya PAI sama PBA. Program jadwal ada ya, sudah tersusun dengan bagus, tersistematis. Jadi tidak seperti kasus ada kampus selain kemudian dibubarkan karena dia tidak ada pembelajaran. Ada kuliah tapi tidak ada pembelajaran. Di sini walaupun kelas weekend mahasiswanya di Kediri, insya Allah nanti ada bukti bahwasanya yang bersangkutan karyawan antum itu ada kegiatan belajarnya, ada absennya, dan pokoknya lengkap semuanya. Kalau yang masih muda-muda ya silahkan langsung ambil kelas reguler. Mungkin dari hal yang sedikit ini bisa menginspirasi antum ketertarikan untuk kuliah di Stigma Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta. Dari antum mungkin ada yang bertanya, silahkan. Dari MA. Insya Allah nanti setelah Ustadz ada yang akan menyampaikan yang terkait dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Yogyakarta. Sudah, ayo. Nah, kita tengok ya. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, di era revolusi industri ini, era 4.0,
banyak sekali kita temukan kesenjangan antara spiritualitas dengan intelektualitas, di mana antara spiritual dengan intelektual itu tidak seimbang. Hikmah Yogyakarta hadir dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam bidang agama, pendidikan Islam dan bahasa Arab, mengajak masyarakat Indonesia sekalian untuk menjadi pribadi yang seimbang. Maka dari itu kepada mahasiswa atau calon mahasiswa atau santri dimanapun Anda berada, mari kita ke Jogja dan mari kita masuk hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani merupakan perguruan tinggi Islam dengan nilai-nilai luhur pesantren yang unggul dalam bidang agama, pendidikan Islam dan bahasa Arab, bertempat di Jalan Wonosari, KM 10, Liman Batu, Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani menyelenggarakan pendidikan yang Islami dan bermanhaj salaf sesuai dengan para pendahulu umat yang soleh. Dengan program studi yang ditawarkan adalah strata 1 pendidikan agama Islam dan strata 1 pendidikan bahasa Arab yang sudah terakreditasi baik dengan 3 macam kelas yang dapat dipilih, yaitu kelas unggulan, kelas reguler, dan kelas weekend. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani menerapkan sistem pendidikan dengan kurikulum berbasis pesantren yang menerapkan metode abata, akhlak bahasa Arab, akidah, tahfidz, dan akademik. Dengan metode tersebut dapat membantu membekali mahasiswa menjadi pribadi yang tidak hanya unggul dalam prestasi saja, namun memiliki kualifikasi yang lengkap dalam menjadi kader-kader umat dengan akhlak mulia dan berdedikasi tinggi. Untuk menunjang program kegiatan belajar dan mengajar para mahasiswa, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani memiliki ruang kelas berbasis multimedia yang dapat menyampaikan materi pembelajaran lebih baik melalui audiovisual, sehingga meningkatkan mutu pembelajaran dan menambah kualitas penyampaian materi pendidikan, sehingga mahasiswa lebih mudah dalam menangkapnya. Tidak hanya itu, terdapat ruang laboratorium microteaching yang dikhususkan bagi mahasiswa untuk melakukan praktek pembelajaran dalam rangka mengembangkan keterampilan serta kemampuan mereka dalam menjadi seorang guru. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani memiliki dosen-dosen kibar yang berasal dari dalam negeri dan masyaikh dari Timur Tengah. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mendapatkan faedah ilmu dan meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menguasai bahasa Arab melalui native speaker. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani menyediakan area kampus syar'i dengan memiliki kompleks gedung yang terpisah antara mahasiswa dan mahasiswi. Selain pembelajaran dalam kelas pada pagi hari, kegiatan mahasiswa akan diisi pembelajaran tambahan seperti halaman tasin, daurah, dan kajian rutin yang diisi oleh asatidz dan kibar dan masyaikh Timur Tengah. Mahasiswa juga dapat mempelajari kitab-kitab peninggalan para ulama dan cendekia umat Islam terdahulu yang terdapat di area perpustakaan. Mahasiswa juga berkesempatan mengambil sanad Al-Quran dan mutun dari para masyaikh. Selain sarana penunjang yang berada di dalam kelas, tersedia pula sarana dan prasarana yang ada di luar kelas, berupa perpustakaan yang memiliki buku dan kitab pembelajaran. Lapangan futsal, lapangan basket, lapangan voli, laboratorium komputer, ruang asrama yang memadai, dan masjid. Demikian dengan diputarkan video ini
untuk sesi dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani selesai. Insyaallah akan gantian dengan Stikas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.